Halo pemirsa yang budiman, apa kabar? Setelah sepekan berlalu, Ni Hao Tiongkok edisi terbaru kembali hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Andy Chiu, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok yang sayang untuk dilewatkan. Kita mulai dengan berita terkait kunjungan Presiden Tiongkok ke Asia Tenggara beberapa waktu lalu. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa tur Asia Tenggara Presiden Tiongkok Xi Jinping yang baru saja berakhir difokuskan pada hubungan bertetangga baik dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan telah mencapai kesuksesan penuh. Wang yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengatakan dalam sebuah jumpa pers bahwa perjalanan Xi ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja dari hari Senin 14 April 2025 hingga Jumat 18 April 2025 yang lalu adalah tur luar negeri pertama kepala negara Tiongkok tersebut tahun ini. Ia juga mengatakan bahwa tur tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa Tiongkok dengan tegas membela multilateralisme dan aturan perdagangan internasional. Mengenai kunjungan Xi ke Vietnam, Wang mengatakan bahwa arahan strategis dari para pemimpin tertinggi kedua partai dan negara adalah keuntungan terbesar dan jaminan politik terpenting bagi pengembangan hubungan Tiongkok-Vietnam. Menurutnya, para pemimpin kedua partai dan negara dengan suara bulat menegaskan bahwa sesuai dengan tujuan menyeluruh yang dicirikan oleh 6 hal yang lebih penting, kedua pihak akan memajukan pengembangan kerjasama strategis yang komprehensif mereka dengan kualitas yang lebih tinggi dan pada tingkat yang lebih dalam, dan mempercepat pembangunan komunitas Tiongkok-Vietnam dengan masa depan bersama yang membawa signifikansi strategis. 6 hal yang lebih penting mengacu pada 6 tujuan hubungan Tiongkok-Vietnam yang ditetapkan pada Desember 2023 oleh Xi dan Sekretaris Jenderal saat itu, Nguyen Phu Trong, yaitu kepercayaan timbal balik politik yang lebih kuat, kerjasama keamanan yang lebih substantif, kerjasama praktis yang lebih dalam, landasan rakyat yang lebih kokoh, koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat dalam urusan multilateral, dan manajemen serta penyelesaian perbedaan yang lebih baik. Wang mengatakan selama kunjungan Xi ke Vietnam, kerjasama perkereta-apian bilateral telah diperluas dan ditingkatkan, yang secara khusus menunjukkan tekad kedua negara untuk mencari pembangunan bersama. Terkait kunjungan Xi ke Malaysia, Wang mengatakan hasil yang paling signifikan adalah bahwa para pemimpin kedua negara mengangkat hubungan Tiongkok-Malaysia ke tingkat yang lebih tinggi dan mengumumkan pembangunan komunitas Tiongkok-Malaysia strategis tingkat tinggi dengan masa depan bersama. Ia mencatat bahwa ini menandai lompatan lain dalam posisi hubungan bilateral setelah Tiongkok dan Malaysia mengumumkan pembangunan bersama komunitas Tiongkok-Malaysia dengan masa depan bersama pada tahun 2023. Wang pun menambahkan bahwa hal yang paling menonjol dari kunjungan ini adalah kedua pihak sepakat untuk menjadi pelopor kerjasama regional pada kekuatan produksi baru yang berkualitas dengan fokus pada bidang-bidang mutakhir seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan kecerdasan buatan. Berbicara tentang kunjungan Xi ke Kamboja, Wang mencatat bahwa hal yang paling menonjol adalah pengumuman bersama oleh Xi dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet tentang peningkatan hubungan Tiongkok-Kamboja menjadi komunitas Tiongkok-Kamboja yang tangguh dengan masa depan bersama di era baru yang menandai pertama kalinya Tiongkok meningkatkan hubungan bilateralnya dengan negara Asia Tenggara ke tingkat yang tangguh. Wang mengatakan bahwa selama lawatan Xi ke Asia Tenggara, Presiden Tiongkok tersebut menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi menguntungkan semua negara dan tidak ada negara yang dapat mengasingkan diri. Xi mencatat bahwa perang dagang akan merusak sistem perdagangan internasional, stabilitas tatanan ekonomi global, dan kepentingan sah semua negara di dunia, terutama negara-negara berkembang. Menurut Xi, sebagai anggota utama Global Selatan, Tiongkok dan negara-negara tetangga harus memperkuat koordinasi dan kerjasama bersatu untuk memerangi arus bawah konfrontasi berbasis kubu, bersama-sama menentang unilateralisme dan melawan hukum rimba dengan yang kuat memangsa yang lemah dengan nilai-nilai Asia tentang perdamaian, kerjasama, keterbukaan, dan inklusivitas sehingga dapat menjaga prospek cerah keluarga Asia. Xi menggarisbawahi bahwa meskipun ada hambatan proteksionisme yang meningkat, Tiongkok akan mengejar pembangunan berkualitas tinggi, memperluas keterbukaan berstandar tinggi, dan berbagi peluang pembangunan dengan negara-negara tetangga. Xi juga menambahkan bahwa pasar besar Tiongkok selalu terbuka untuk negara-negara tetangga, dan Tiongkok menyambut lebih banyak produk berkualitas tinggi dari anggota ASEAN.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim kesehatan Tiongkok yang beranggotakan 50 orang belum lama ini telah berangkat ke Myanmar untuk membantu pencegahan epidemi pasca bencana menyusul gempa berkekuatan 7,9 skala Richter yang melanda negara tersebut pada bulan Maret 2025. Dibentuk atas permintaan Myanmar sebagai bagian dari perluasan bantuan kemanusiaan Tiongkok yang diumumkan pada tanggal 10 April 2025, tim tersebut mencakup 12 anggota dari Beijing dan 38 pakar medis dari Kunming, ibu kota provinsi Yunnan di barat daya Tiongkok. Dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan medis darurat, tim tersebut akan fokus pada mitigasi risiko penyakit di wilayah yang terkena dampak gempa. Mereka akan beroperasi terutama di Mandalay, salah satu wilayah yang paling parah dilanda gempa, menerapkan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Tugas mereka meliputi penilaian resiko penyakit menular, pengawasan epidemiologi, pengujian laboratorium, desinfeksi lingkungan, pengendalian vektor, inspeksi keamanan air minum, pendidikan kesehatan masyarakat, dan pelatihan teknis untuk personel lokal. Tim tersebut mencakup para pakar dari Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional atau National Disease Control and Prevention Administration atau NDCPA dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok. Chen Lei, Wakil Direktur Departemen Tanggap Darurat NDCPA yang memimpin misi tersebut, mengatakan gempa bumi itu telah merusak infrastruktur kesehatan masyarakat dengan parah, dan panas ekstrim serta hujan lebat telah memperparah wabah kolera, campak, demam berdarah, dan malaria. Menurut data resmi, gempa bumi melanda Myanmar pada tanggal 28 Maret 2025 telah menewaskan 3.726 orang dan melukai 5.105 orang, sementara 129 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Para pengecer Tiongkok telah meningkatkan upaya untuk mendukung eksportir domestik menyusul tarif Amerika Serikat yang berlaku luas. Baru-baru ini, Amerika Serikat telah meluncurkan beberapa putaran kenaikan tarif pada impor Tiongkok, sehingga total tarif efektif pada impor Tiongkok menjadi 145%. Kementerian Perdagangan Tiongkok telah mendorong perusahaan yang berorientasi ekspor untuk mengalihkan produk berkualitas tinggi dan hemat biaya ke pasar domestik. Alhasil, banyak pengecer domestik telah menanggapi dengan mengumumkan langkah-langkah baru untuk mendukung eksportir. Salah satu pengecer terkemuka Tiongkok, Inzon Group, yang berkantor pusat di Jinan, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, telah meluncurkan serangkaian langkah untuk mendukung perusahaan domestik yang menghadapi tantangan akibat gangguan ekspor. Mereka mengeluarkan surat kepada mitra pemasoknya, mengumumkan saluran penjualan respon cepat dan area pajangan di dalam toko yang ditunjuk khusus, yang disebut zona produk perdagangan luar negeri premium. Mereka bahkan menyediakan ruang pertemuan khusus untuk membantu eksportir yang kesulitan menghadapi putaran tarif Amerika Serikat terbaru. Upaya lainnya adalah membuka platform daring tambahan untuk mempromosikan produk-produk Tiongkok berkualitas tinggi yang awalnya ditujukan untuk pasar internasional. Menurut Cheng Xiaoyong, Wakil Manajer Umum Inzon Group, sejauh ini ada lebih dari 120 eksportir dan produsen telah bergabung dengan inisiatif Inzon. Perusahaan itu berharap produk-produk tersebut akan tersedia di rak dan platform hanya dalam waktu 15 hari. Di sisi lain, para konsumen mengatakan mereka akan mendukung produk-produk buatan dalam negeri dan yakin akan ketahanan ekonomi Tiongkok. 整体我们这个零售圈大家也都纷纷的就是发起了倡议 和号召，这是我觉得是我们作为一个零售企业，特别是作为国有企业，应有的一份担当吧。去选择这一款小黄带，雪饼的这个营养成分是非常不错的。作为消费者，我会一如既往的支持国货，以实际行动为经济发展加油。 Kementerian Perdagangan Tiongkok akan memperluas otorisasi tugas reformasi untuk zona perdagangan bebas percontohan di kota Madya Tianjin, Provinsi Guangdong dan Fujian, dan menugaskan mereka tugas reformasi percontohan baru. Dalam dekade terakhir, volume impor dan ekspor zona perdagangan bebas Guangdong tumbuh dari 110 miliar yuan atau sekitar 254 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 740 miliar yuan atau sekitar 1.709 triliun rupiah pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 24%.
Sedangkan zona perdagangan bebas Fujian telah melihat 138.000 perusahaan baru terdaftar dalam 10 tahun, 8,8 kali lipat dari jumlah saat zona tersebut diluncurkan. Sementara zona perdagangan bebas Tianjin telah mencatat rata-rata penggunaan investasi asing aktual sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 33,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Dan ketiga zona perdagangan bebas tersebut telah mengumpulkan lebih dari 140 pencapaian inovasi kelembagaan yang dapat direplikasi, serta mendorong inovasi dan pengembangan di berbagai industri. Berdasarkan keberhasilan itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok berjanji untuk memprioritaskan hubungan dengan aturan ekonomi dan perdagangan internasional berstandar tinggi dan mendorong eksperimen keterbukaan kelembagaan di zona perdagangan bebas tersebut. Kementerian tersebut juga berjanji untuk mempercepat pelaksanaan proyek percontohan keterbukaan di sektor-sektor utama, termasuk telekomunikasi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan industri budaya, sambil menerapkan daftar negatif baru untuk investasi asing dengan lebih baik dan meluncurkan kebijakan dan langkah-langkah baru untuk mendorong pengembangan bentuk dan model bisnis baru, termasuk e-commerce lintas batas dan pemeliharaan berikat. Pada langkah berikutnya, Kementerian tersebut akan mendukung zona perdagangan bebas di wilayah ekonomi utama seperti wilayah Beijing, Tianjin, Hebei, wilayah Delta Sungai Yangtze, dan wilayah Teluk Raya Guangdong, Hong Kong, Makau untuk memperkuat koordinasi dan penyelarasan strategis masing-masing industri pilarnya. 我们将加强对自贸试验区的分类指导，扩大对广东、天津、福建等自贸试验区的改革任务授权，赋予其新的改革试点任务。 支持有条件的自贸试验区围绕生物医药、装备制造、海洋经济等重点产业，开展全产业链集成创新，加强对中西部和沿边等地区自贸试验区的政策赋能，支持其更好地发挥在服务国家重大战略中的示范引领作用，坚定应对外部的风险挑战。 Perangkat memori flash tercepat di dunia yang baru-baru ini dikembangkan oleh sekelompok peneliti Tiongkok mampu menyimpan data pada kecepatan 1 bit per 400 pikodetik, sehingga menciptakan rekor baru untuk perangkat penyimpanan semikonduktor tercepat yang pernah dilaporkan. Hasil penelitian inovatif oleh para peneliti Universitas Fudan yang berbasis di Shanghai itu telah dipublikasikan belum lama ini di jurnal Nature. Jurnal Nature adalah jurnal ilmiah mingguan internasional yang mempublikasikan penelitian terbaik di berbagai bidang sains dan teknologi. Diberi nama POX, memori non-volatil ini bakal mengungguli teknologi memori volatil tercepat yang membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 10 nanodetik untuk menyimpan 1 bit data. Pikodetik adalah 1/1000 nanodetik atau 1/triliun detik. 主流厂商的闪存基本上在微秒或者毫秒量级的，我们是批秒量级。破晓的技术的发明，简单的来讲的话，就是可以又快又好。 Perangkat ini menggunakan memori flash saluran grafen direct 2 dimensi dengan mekanisme inovatif yang melampaui batas kecepatan penyimpanan dan akses informasi non-volatil. Teknologi penyimpanan muatan semikonduktor yang tercepat di dunia diharapkan dapat sepenuhnya mengubah arsitektur memori yang ada setelah integrasi skala besar. Berdasarkan teknologi tersebut, komputer pribadi tidak akan lagi membedakan antara penyimpanan internal dan eksternal di masa mendatang, juga tidak akan memerlukan penyimpanan berjenjang. Selain itu, menurut sebuah posting dari Universitas Fudan, teknologi tersebut juga akan membantu mencapai penyebaran lokal model kecerdasan buatan atau AI yang besar. 我们正式提出了一个新的理论框架，它是一个无极限的注入规律，它的速度直接达到了和芯片的速度是一致的。 Pemirsa, usai sudah Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.